Halo semuanya. Selamat datang di channel kami. Tutorial singkat kali ini kita akan belajar mengenal dan menggunakan email yang sudah disediakan oleh Google, yaitu Gmail. Untuk tutorial kali ini kita akan mendemonstrasikan versi mobile atau handphone. Untuk versi mobile tentu lebih simpel ya dibanding versi desktop. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai. Sebelumnya kita akan mulai dengan membagi 3 bagian. Sebut saja bagian pertama header. Dan bagian kedua ini kita sebut sebagai isi. Dan terakhir kita sebut saja sebagai footer. Pada bagian header, di sini Google menyediakan tombol menu hamburger lalu kolom pencarian dan akun kita. Pada bagian isi, tampilan-tampilan dari email. Lalu di bagian footer, terdapat 3 fitur yang sudah terintegrasi pada akun email akun kita. Yang pertama fitur email, yang saat ini teman-teman lihat. Lalu berikutnya fitur Google Chat. Kita dapat melihat pada bagian isi akan berubah menjadi Google Chat kita. Dan yang terakhir adalah fitur Google Meet untuk bergabung ke sebuah rapat atau membuat rapat. Untuk video kali ini kita akan membahas Gmail terlebih dahulu. Kembali pada bagian Gmail lalu bagian header terdapat menu hamburger. Di dalam menu hamburger terdapat berbagai macam fitur-fitur. Seperti pengaturan status, yang nantinya akan berfungsi memberikan informasi kepada seorang yang akan mengirimkan email kepada kita. Sehingga orang tersebut tahu bahwa status kita apa, sedang sibuk atau tidak. Oh ya teman-teman, fitur ini juga sudah terintegrasi dengan Google Chat dan Google Meet juga, jadi mereka juga bisa dapat melihat status kita juga ya. Tidak hanya online, sibuk atau offline saja, teman-teman juga dapat menambahkan atau membuat status teman-teman dengan fitur penambahan status di sini ya. Berikutnya fitur semua kontak masuk. Pada fitur ini akan memperlihatkan semua email masuk dari semua akun yang ada di mobile atau HP teman-teman. Lalu kontak masuk dalam fitur ini hanya menampilkan untuk email masuk hanya akun yang kita pilih ya teman-teman. Berbintang untuk menampilkan email yang teman-teman sudah bintangin akan muncul pada bagian ini. Berikutnya fitur ditunda. Fitur ini berguna untuk menjadwalkan ulang pesan email agar muncul kembali di kotak masuk. Ini berguna ketika Anda menerima email penting tetapi tidak bisa atau tidak ingin menanganinya segera. Berikutnya fitur penting digunakan untuk menandai email yang kita anggap penting atau prioritas. Lalu ada fitur terkirim untuk melihat pesan yang sudah kirim. Fitur terjadwal untuk melihat email yang sudah kita jadwalkan untuk dikirim secara otomatis sesuai jadwal yang kita tentukan. Kotak keluar untuk melihat tempat sementara untuk email yang sudah kita kirimkan tetapi belum sampai ke penerima. Kita bisa memeriksa kembali email yang sudah dikirim dari sini sebelum benar-benar terkirim. Fitur draft berguna untuk menyimpan email yang belum teman-teman selesai tulis. Kita bisa melanjutkan penulisan email nanti. Berikutnya fitur semua email berbeda dengan kontak masuk yang hanya menampilkan email masuk. Pada fitur ini menampilkan semua jenis-jenis email termasuk email draft, spam, sampah, dan label lainnya. Fitur spam tempat penyimpanan sementara untuk email yang dianggap sebagai spam oleh sistem Gmail. Email-email ini biasanya berisi iklan, penipuan, atau pesan yang tidak diinginkan. Tong sampah di Gmail adalah folder yang menyimpan email yang telah dihapus pengguna akun. Ketika Anda menghapus email, email tersebut tidak dihapus secara permanen tetapi dipindahkan ke folder trash. Namun jika Anda mau menghapus secara permanen juga bisa dengan masuk trash lalu klik Empty Trash Now ini. Dalam folder ini akan terhapus permanen secara otomatis jika sudah melewati 1 bulan atau 30 hari. Berikut ini ada beberapa fitur lain. Google Calendar di mana Anda bisa mengatur jadwal, acara, dan reminder. Google Kontak membuka daftar kontak Anda. Di sini Anda bisa menambahkan, mengedit, atau menghapus kontak. Dan di bawah adanya fitur pengaturan tempat kita bisa mengatur berbagai pengaturan Gmail seperti tema, notifikasi, filter, dan lain-lain. Lalu fitur bantuan masukan menu ini akan mengarahkan Anda ke pusat bantuan Gmail jika Anda memiliki pertanyaan atau masalah. Setiap fitur di Gmail versi mobile dirancang untuk membantu Anda mengelola email dengan lebih efektif dan efisien. Dengan memahami fungsi masing-masing fitur, Anda bisa memanfaatkan Gmail secara maksimal.
Setelah memahami fitur-fitur yang ada, mari kita coba mendemonstrasikan sederhana. 1. Klik ikon pensi berulisan tulis atau Compose. 2. Masukkan alamat email penerima di kolom kepada. Dan kita bisa menambahkan beberapa penerima dengan memisahkannya menggunakan koma. Sebagai contoh di sini saya akan mengirim email ke diri saya sendiri. Untuk CC berfungsi jika ingin menambahkan penerima tambahan yang hanya akan melihat email sebagai salinan, masukkan alamat email penerima di kolom CC. Untuk BCC untuk menambahkan penerima tambahan tanpa diketahui oleh penerima lain, masukkan alamat email penerima di kolom BCC. 3. Masukkan subjek, tuliskan subjek email yang singkat dan jelas. Subjek ini akan membantu penerima mengetahui isi email secara singkat. 4. Lalu isi pesan, ketikkan isi pesan teman-teman di kolom yang disediakan. Kita juga bisa menambahkan lampiran seperti foto, dokumen, atau file lainnya. Untuk menambahkannya teman-teman bisa menekan tombol Paperclip Attachment. Di sini teman-teman tinggal pilih deh mau melampirkan file, atau menyisipkan dari drive, atau ingin menyisipkan gambar pada pesan yang akan dikirim. 5. Pada bagian titik 3 di sini ada beberapa fitur lain seperti jadwal pengiriman seperti pembahas kita pada fitur terjadwal. Nanti email ini akan masuk ke dalam fitur terjadwal jika kita membuat pesan ini jadwal. Lalu ada tambah kontak untuk menambahkan penerima dari kontak. Dan fitur mode rahasia. Dalam fitur ini kita akan bahas di video selanjutnya. Lalu di bawah sini ada fitur hapus pesan, pengaturan, dan bantuan. 6. Terakhir tekan tombol kirim dengan ikon pesawat. Selamat untuk teman-teman kita sudah dapat mengenal dan membuat email di Google Mail sekarang. Sampai jumpa di video selanjutnya.